Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Selamat warahmatullahi malam, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali pada malam hari ini saya Imam Rafioso kembali berkesempatan untuk bertemu dengan para sahabat semua. Terima kasih yang telah memenuhi undangan kami dari Imam Rafioso Zoom Discussion. Ya. Acara ini adalah acara rutin kita setiap minggu dan ini adalah minggu kedua setelah perpindahan hari dari minggu malam menjadi Rabu malam. Kita di masa pandemi ini, Imam Rafioso Zoom Discussion ingin berbagi pengetahuan, ingin berbagi pengalaman, ya, motivasi dan inspirasi ya dari banyak narasumber agar kita tetap bisa produktif ya di masa pandemi ini. Pada malam hari ini kita akan diskusi ya, jadi santai saja kita akan belajar tentang dampak-dampak yang terjadi di masa pandemi ini ya. Tentu pandemi ini berdampak pada banyak hal ya, pada kesehatan, pada ekonomi, pada kebudayaan, pada politik, pada pendidikan ya, banyak sekali. Namun pada malam hari ini kita khusus, ya, agak khusus untuk berdiskusi tentang apa dampak pandemi terhadap kesehatan mental kita. Dan mungkin akan lebih spesifik apa sih kesehatan mental itu, ya, bagaimana kita bisa meraihnya, ya, dan bagaimana kita bisa mengoptimalkannya justru di masa pandemi ini. Untuk itu telah hadir bersama kita narasumber kita ya Ibu Anissa Krisanti. Ya, ini beliau adalah rekan kerja saya. Sudah cukup lama kita bermitra ya di program EAP. Ya, EAP itu adalah Employee Assistance Program. Ya. Nanti jika waktunya cukup mungkin Bu Anissa akan menjelaskan hal itu. Ya. Bu Anissa ini adalah seorang psikolog, lebih tepatnya psikolog klinis ya, dan beliau cukup lama ya, menekuni program EAP tadi ya selama kurang lebih 10 tahun ya di beberapa perusahaan. Nah tentunya ada banyak sekali kasus-kasus ya, temuan-temuan atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan yang terkait dengan dampak dari pandemi itu sendiri ya. Saya kira itu yang menjadi prolognya. Sekali lagi terima kasih kepada semua sahabat, Bapak Ibu ya, yang ada 120 di belakang ini. Terima kasih semuanya. Saya belum bisa menyebutkan nama-nama indahnya satu persatu ya. Jadi nanti kita akan diskusi, silakan Bapak Ibu jika memang ada pertanyaan langsung saja disampaikan di Rise Up ataupun melalui chat yang nanti insya Allah akan saya bacakan ya. Baik itu, mari kita simak penjelasan dari Bu Anissa Krisanti tentang kesehatan mental. Kepada beliau, waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Bu Anissa. Terima kasih Mas Imam. Selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat gitu ya. Mengingat saat ini memang kasus COVID-nya lagi tinggi-tingginya lagi gitu ya. Mudah-mudahan yang mungkin yang lagi sakit juga segera diberi kesehatan kembali. Nah, sejujurnya nih Mas Imam, materinya nih singkat banget gitu ya. Jadi saya prefer mungkin kita ngobrol ya Mas Imam, explore tentang topik kita hari ini gitu ya. Saya sambil boleh saya di Oh iya, sorry sebentar. untuk enable share screen sharing ya Mas. Oke. Nah, dampak pandemi pada kesehatan mental ini sebenarnya lebih sharing pengalaman kali ya. Saya nggak terlalu banyak sharing, nggak mempersiapkan banyak teori gitu tentang topik hari ini gitu. Karena mungkin juga sudah banyak gitu ya, mungkin Bapak Ibu teman-teman semua juga sudah sering kali dapat informasi gitu ya, baik itu
dari media cetak, media sosial media, kemudian, mungkin juga dari apa, eee, artikel-artikel, dari webinar-webinar gitu ya tentang, studi kesehatan mental. Tapi, yang hari ini mungkin saya lebih banyak share adalah, yang kami alami, yang kami, mmm, lakukan di Employee Assistance Program gitu ya. Nanti mungkin saya jelaskan dulu apa itu EAP gitu ya. Mungkin buat Bapak Ibu ini juga term yang agak nggak familiar nih gitu, apa itu sih Employee Assistance Program. EAP, saya kebetulan dari Iradat Konsultan, saya psikolog klinis dewasa dan, bertanggung jawab atas EAP di Iradat Konsultan gitu ya. Dan, salah satu rekan kerja saya tadi ya Mas Imam Ratriaso juga sudah, berkecimpung gitu ya di EAP selama beberapa tahun belakangan dan mungkin saya, Mas Imam juga merasakan bahwa, EAP sendiri berkembang gitu ya beberapa tahun belakangan, terutama ketika pandemi. EAP itu merupakan, program benefit karyawan sebenarnya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu selama ini familiar gitu ya dengan program asuransi kesehatan dari kantor gitu ya, benefit kesehatan dari kantor. Nah ini adalah benefit psikologis gitu ya, benefit psikologis yang difasilitasi oleh perusahaan sehingga karyawan dapat memanfaatkan fasilitas ini secara cuma-cuma. Jadi tidak perlu membayar gitu ya. Sama seperti kita berobat ke dokter, ini ke psikolog gitu. Psikolog, dan beberapa konsultan lain seperti ada beberapa perusahaan yang meng-cover, konsultasi kesehatan wellness gitu ya dengan nutrisionis gitu atau, konsultasi keuangan atau konsultasi masalah hukum. Nah, karyawan yang di-cover oleh perusahaannya bisa memanfaatkan ini secara gratis. Ada juga perusahaan yang memberikan fasilitas untuk keluarga karyawan juga. Jadi tidak hanya, karyawannya itu sendiri tapi juga keluarganya. Di Iradat sendiri program EAP ini sudah ada dari tahun 2000, tapi memang peningkatannya sangat pesat, eee, beberapa tahun belakangan khususnya ketika pandemi ini gitu ya, jauh lebih pesat lagi gitu ya perkembangannya, jauh lebih banyak orang yang menggunakan, kesadaran orang terhadap kesehatan mental juga makin tinggi gitu ya. Nah ini adalah beberapa layanan yang kita punya gitu dan saat ini memang semuanya itu termanfaatkan lah ya, semua orang, mmm, saya rasa memaksimalkan fasilitas-fasilitas ini untuk membantu, karyawannya supaya bisa melalui masa pandemi yang, sangat challenging gitu ya saat ini. Nah, selama pandemi ini gitu ya, kalau dulu mungkin, awal-awal saya masuk ke EAP itu 1 minggu belum tentu ada yang konseling Bapak Ibu, gitu ya. Jadi sepi banget gitu ya, sepi banget. Karyawan yang datang untuk konsultasi itu belum tentu gitu ya, belum tentu ada. Terus, apa namanya, perusahaan yang memfasilitasi karyawannya untuk konseling psikologis juga sangat sedikit gitu ya, perusahaan-perusahaan yang multinasional, perusahaan yang dari luar negeri itu salah satu, fasilitas yang wajib dimiliki adalah EAP. Tapi kalau perusahaan-perusahaan lokal gitu ya, biasanya mereka nggak familiar dengan fasilitas ini. Mereka lebih banyak ya melengkapi, benefit medis aja gitu, tapi untuk psikologis tidak gitu. Nah ketika pandemi ini ada gitu ya, kemudian sangat nyata, eee, di depan mata gitu ya, dampaknya tidak hanya untuk fisik kita semua, tapi juga secara psikologis gitu. Dan kemudian banyak orang menyadari bahwa, oh selama ini kita cuma, mungkin concern dengan kesehatan fisik aja gitu. Ternyata kesehatan mental, kesehatan psikologis kita itu tidak bisa diabaikan begitu, pandemi ini datang nih rasanya langsung apa ya, mungkin overwhelmed gitu ya, orang tuh rasanya langsung dihadapkan dengan kenyataan bahwa
oh ini yang namanya cemas, oh ini yang namanya stres, oh ini yang namanya kekhawatiran berlebihan, rasa takut, mencekam gitu ya, apalagi awal-awal pandemi mungkin ya ketika, wah ternyata ada juga nih kasus, di Indonesia gitu yang tadinya mungkin, kita pikir nggak akan lah dari Wuhan ke sini gitu ya, beda iklim, negaranya jauh, siapa yang mau ke sini dan segala macam gitu ya, penularannya bagaimana itu nggak terbayang sebelumnya, ternyata di seluruh dunia tidak ada yang luput gitu ya dari penyebaran virus ini gitu. Jadi Mmm, di awal pandemi itu, mungkin orang nggak langsung sadar gitu ya, tapi saya inget tuh, ya mungkin Mas Imam juga bisa bantu saya gitu ya buat recall. Ketika kita awal dapat kasus pertama Covid, nggak semua kan belum langsung ya Mas Imam waktu itu ya, perusahaan pemerintah belum langsung, eee, me P PSBB Lockdown. ya waktu Ya, itu ya heeh, belum. lockdown. Waktu itu di awal PSBB kan nggak langsung tuh gitu. Nggak taunya kasusnya tambah tambah tambah, akhirnya PSBB, orang dipaksa untuk, kerja dari rumah semuanya, bisnis ditutup, sekolah ditutup. Jadi itu perubahan yang sangat ekstrim, orang nggak punya pilihan lain selain, eee, ikut gitu ya, selain nurut gitu. Itu satu tantangannya, kedua ancaman penyakit ini kita yang masih belum punya wawasan yang cukup gitu tentang dampak penyakit ini pada masing-masing orang kayaknya kok beda-beda dan segala macam. Jadi ancamannya begitu nyata pada saat itu gitu dan di awal-awal, memang perusahaan baru gitu ya yang perusahaan yang mencari tahu gitu program EAP itu nggak banyak pada awalnya. Jadi baru setelah beberapa bulan berjalan, loh ini kok kayaknya nggak akan situasi ini nggak akan kembali normal dalam waktu dekat nih gitu ya. Nah baru kemudian, eee, kami Iradat kemudian mendapat, beberapa request gitu ya, dari beberapa perusahaan yang bertanya tentang, layanan psikologis untuk karyawan gitu. Mereka menyadari bahwa waduh ini dampaknya kayaknya cukup serius nih gitu. Eee, Mental health itu kan artinya, orang yang sehat mental itu adalah orang-orang yang bisa, eee, punya daya tahan gitu ya, punya daya tahan menghadapi, stres sehari-hari, orang-orang yang bisa berkontribusi, orang-orang yang bisa berfungsi dengan baik, punya produktif gitu ya, itu kan arti dari kesehatan mental. Nah, kemudian ketika pandemi gitu ya, eee, dulu orang-orang yang kadang-kadang kita suka punya ini ya, punya persepsi bahwa, "Dih, gitu aja orang kok, breakdown sih?" Gitu misalnya. "Kok ada sih orang yang depresi?" Gitu. "Orang yang depresi itu lemah ya?" Gitu. "Kok orang cemas banget sih kayak gini?" Gitu. Kadang-kadang kita nggak bisa sulit untuk kita kalau kita tidak pernah mengalaminya sendiri itu kita agak sulit untuk memahami kondisi gangguan mental seseorang gitu. Nah begitu pandemi gitu saya rasa kebanyakan dari kita ngerasain juga gitu ya, cemas yang berlebihan, yang tadinya mungkin kita baik-baik aja, nggak ada gejala, nggak ada apa, kemudian, eee, begitu pandemi gitu kita merasakan itu dan baru kemudian percaya bahwa, "Oh emang ada ya kondisi seperti ini," gitu. Nah akhirnya setelah beberapa bulan berjalan, nah mulai tuh kami, eee, mendapatkan banyak sekali request untuk webinar, untuk konseling gitu ya, eee, yang klien-klien yang sebenarnya sudah punya EAP, penggunaannya jadi lebih tinggi, perusahaan yang nggak punya EAP kemudian cari EAP gitu. Sehingga banyak sekali, hal yang harus kita permintaannya harus kita layani dan kita harus extend the network gitu. Karena kalau tidak, itu permintaan tidak bisa kita penuhi dan, mental health konselornya juga terpengaruh gitu karena harus meng-handle kasus yang begitu banyak seperti itu, gitu ya. Jadi memang, mungkin seperti itu gitu ya gambarannya. Saya punya polling sedikit, Bapak Oh Ibu, iya, kalau berkenan boleh ke menti.com gunakan kode 210630111 ini tentang saya mau copy
copy chat-nya, copy link-nya dulu kalau nggak bisa ya. Nah ini. Silakan Bapak Ibu, teman-teman bisa mengisi polling nih di Mentimeter, barangkali bisa menambah Iya. serunya diskusi kita. Saya ya ini juga salah satu inovasi yang kita lakukan nih Mas, setelah Ya, pandemi. Karena dulu ya, kita bisa tatap muka langsung gitu ya, ya. webinar, seminar kita suka keliling ya Mas, ngamen gitu ya, ke kantor-kantor. Nah ini sekarang nggak bisa nih kita tatap muka lagi, kita harus lakukan online, tapi kita juga harus usahakan ada interaksi yang cukup gitu ya, tentang dengan peserta gitu supaya nggak monoton gitu kan. Nah dampak apa yang dirasakan Bapak Ibu, Mbak, Oke, Mas semua nih silakan ketika Bapak Ibu pandemi itu? mengklik itu ya tautan yang Mhm, sudah mhm. di-forward oleh Bu Saya Anissa. share di chat ya, mhm. Dan Bu Anissa ini adalah Mentimeter pertama di IRZ. Makasih untuk inovasinya. Oh iya ya. Karena hostnya selama ini agak kudet gitu. Iya deh butuh nih, kemarin juga aduh gimana ya caranya untuk engage gitu ya, Iya, iya. partisipasi gitu kan. Bosen harus di rumah saja, terima Oh, iya, iya. kasih. Nah ini anonim ya Bapak Ibu, jadi mau curcol silahkan, nggak ada namanya nih. Mmm, bingung, cemas, takut, Oke. dan unfortunately, rasa cemas ini bertahan gitu, untuk beberapa orang rasa cemas ini bertahan gitu. Jadi Hmm. setelah misalnya kasusnya melandai pun gitu ya, Ya, ya. misalnya kemarin kita sempat longgar gitu ya Mas, itu ternyata ada orang-orang yang ternyata kecemasannya tetap bertahan gitu ya, ketakutan, saya rasa ini adalah hal-hal yang sangat wajar gitu ya. Saya rasa nggak ada lah orang yang benar-benar, nggak terkena dampaknya sama sekali gitu ya. Even mungkin mental health professional seperti kita pun merasakan, kecemasan yang serupa, stres yang serupa. Kalau saya kayaknya waktu dulu tuh dominannya stres deh gitu, karena ya itu kan semua mesti kerja di rumah gitu kan, anak, suami, Ya, semua ngumpul di semua. rumah, ngumpul semua, betul, clueless gitu ya, nggak tahu nih mesti gimana, mesti ngapain, kegiatan yang dulu mungkin bisa membantu kita untuk rilis stres nggak bisa lagi dilakukan, anak sedang di pesantren, oke. Iya. Iya, jadi memang mungkin konsisten nih Mas Imam Ya. dengan nanti setelah ini saya akan share beberapa kasus tertinggi yang IIP terima gitu ya. Oke, aktivitasnya terbatas, betul betul. Nah itu tadi, eee, orang nggak dikenal, OTG apa Oh, iya, iya. bukan. Nah betul, dulu Ya. dulu saya ingat di awal itu banyak sekali, berita yang simpang siur. Kalau mau itu pakai rempah-rempah apa segala Oh, macam, iya, iya. jamu gitu Ya. ya, terus orang jadi panik, panic buying, beli Borong susu. masker, borong susu, borong apa segala macam, masker lah, sampai tenaga medis nggak kedapetan gitu ya. Jadi saya rasa, ini terjadi pada kita semua gitu. Jadi, bukanlah hal yang kita nggak aneh loh gitu kalau misalnya kita merasakan hal-hal seperti ini, itu adalah sesuatu yang manusiawi, eee, respon normal terhadap kejadian yang tidak normal gitu ya kita bilangnya, gitu. Ini kejadian luar biasa gitu. Jadi kita tidak bisa mengharapkan diri kita normal-normal saja, maksudnya berjalan seperti dulu, seperti apa adanya, itu, sangat kecil kemungkinannya gitu. Nah, ini nih, aplikasi itu nih. Aplikasi Administrasi pekerjaan harus pakai surat vaksin, betul betul. iya kemana-mana. Apalagi yang mau pergi naik pesawat tuh kemarin-kemarin. Colok lagi colok Colok lagi, lagi. bener Masa berlakunya cuma 24 jam. Colok lagi. bener bener, nggak semangat pergi keluar rumah, nggak ada tempat aman dari Covid, betul, Ya, online ya. kurang efektif, iya betul. Iya bener banget, ini jadi banyak
Jadi apa ya, kita semua merasakan lah ya gitu. Ya, Aduh, saya suruh jadi guru, stres tapi offline juga nggak berani gitu kan, nggak ya, mungkin ya, ya. gitu ya. Jadi saya rasa semua orang di awal nih rasanya wah gitu ya, kacau gitu. Tapi kemudian berangsur-angsur orang mulai, menyesuaikan diri gitu ya, menyesuaikan diri, mulai mulai beradaptasi atau mungkin mulai lebih nyaman di rumah justru gitu ya. Iya. Kayaknya saya nggak mau balik, kerja kantor lagi deh kalau misalnya reguler pun gitu ya sehari 2 hari aja lah ke kantor macet capek gitu ya. Ada juga orang yang kayak gitu. Oke. Kok nggak ada yang nulis berat badan bertambah ya? Wah berarti ini sehat-sehat ya Mas? Bener itu bener, beberapa punya keluhan itu. Jadi, nutrisionis kita laku banget deh pas Iya. pandemi ini ya. Oke, jadi ini adalah beberapa kasus yang tadi saya lihat lagi gitu ya record-nya, di catatan kasus kita gitu. Ini kecemasan kecemasan ini punya kasus yang eee, ini punya angka yang sangat tinggi, gitu. Jadi keluhan dominan yang muncul di kasus-kasus yang kita, handle gitu ya, adalah kecemasan gitu. Kecemasan baik itu terkait Covid secara langsung gitu ya, takut sama penyakitnya atau takut dampaknya dan segala macam, atau, eee, yang tidak terkait langsung. Misalnya jadi apa namanya, jauh lebih cemas ketika harus kerja gitu ya, karena beberapa mengeluhkan bahwa, kerjaannya jadi nah ini nih, stres beban kerja. Jadi ada beberapa yang berkaitan satu sama lain gitu. Depresi, jadi kalau bedanya mungkin di sini nggak semuanya latar belakangnya psikologi ya Mas Imam ya? Ya, Oke. Jadi apa sih bedanya cemas dengan depresi? Kalau cemas itu, mmm, simptom dominannya adalah, punya kekhawatiran bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Habis. Gitu ya. Kalau depresi itu, kecemasan itu biasanya energinya tuh masih ada gitu. Aduh gimana ya, gelisah gitu ya, deg-degan, nggak bisa tidur, melek terus gitu, terjaga, nggak bisa rileks gitu, badannya tuh sangat tense gitu. Kalau depresi itu mood-nya lebih, low gitu ya, sedih. Eee, Beberapa orang punya pemikiran untuk mengakhiri hidup, melukai diri gitu ya, kayak nggak punya harapan. Depresi itu, eee, energinya lebih rendah gitu kesannya. Sedih berkepanjangan itu kalau, apa namanya, depresi juga ada yang depressive mood gitu, jadi mood itu kan nggak bertahan lama gitu ya, tapi ada juga depressive disorder gitu yang sudah bertahun-tahun rasanya sedih terus gitu ya, nggak pernah yang excited, nggak pernah yang, wah seneng ada hal baru misalnya, nggak pernah tertarik sama kita kan suka misal, wah ada hal baru kita semangat. Kita melakukan hobi kita ya, senang. Nah, orang-orang yang depresi itu sulit, nggak bisa merasakan itu, gitu ya. Kemudian serangan panik itu juga kaitannya sama kecemasan sebenarnya, tapi karakteristik utamanya adalah ada simptom kecemasan yang intens sekali dalam waktu, eee, pendek waktu singkat gitu ya. Jadi kayak ada klien saya yang kesemutan seluruh tubuh, sampai kayak gitu tuh. Atau, deg-degan sampai deg-degan sampai nafas nih pendek-pendek sekali gitu, kayak sesak napas gitu. Jadi kayak serangan panik tuh sangat 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 mengerikan gitu ya, karena itu intens banget, bisa intens banget. Ada orang yang sampai kayak blackout gitu ya. Jadi, biasanya orang yang punya serangan panik itu biasanya awalnya mungkin karena penyebab medis, jadi badannya lagi nggak sehat, gitu ya. Ada kan orang yang sakit MAH tuh sampai, eee, kayak, gejala serangan jantung gitu ya, padahal dia sakit MAH gitu, apa namanya, lambungnya tuh memproduksi gas berlebihan gitu ya, asam lambungnya tuh
berlebihan sehingga menekan, dadanya gitu. Nah, pertamanya mungkin itu pure medis gitu ya, emang karena ada yang salah aja di badan. Tapi kemudian karena itu pengalaman yang sangat intens gitu ya, mereka jadi trauma ketika ada hal-hal yang udah mulai nyenggol-nyenggol itu lagi gitu ya, pengalaman kemarin lagi, dia langsung itu tadi, badannya bekerja gitu ya, untuk itu tadi, badannya berespon gitu. Ya deg-degan, keringat dingin gitu ya, itu serangan panik intens banget gitu, nanti kemudian, turun lagi. Tapi memang itu sangat, buat beberapa orang yang pernah datang ke saya karena serangan panik itu rasanya kayak mau mati, istilahnya kayak gitu ya. Jadi memang itu, nggak bisa disepelekan tuh. Stres beban kerja ini lebih karena orang-orang yaitu ketika orang-orang harus work from home, seperti nggak punya secara fisik nggak ada perbedaan antara jam kerja sama jam pribadi gitu ya. Eee, Kalau dulu kita kerja di kantor, di kan kita secara fisik ke kantor, setelah selesai kita secara fisik pulang ke rumah dan kita nggak punya akses gitu ya ke kerjaan karena mungkin komputer apa segala macam, semua ada di kantor. Begitu work from home, semua ada di rumah. Jadi kayak kita, ah, tergoda gitu ya, kerjain lagi ah masih bisa, atau atasan-atasan yang mungkin belum punya pengalaman juga manage remote team gitu ya, mengelola tim dari jauh, merasa lebih nggak punya kontrol terhadap timnya, benar nggak ya, anak-anak saya tuh beneran kerja nggak ya? Jadi mereka lebih cemas gitu ya, atau lebih controlling, jadi ngecek terus gitu misalnya, mmm, suka lupa waktu. Jadi udah lewat jam kerja masih dicek juga misalnya. Jadi kayaknya kerja tuh around the clock gitu. Jadi kerja terus bangun pagi sampai malam, bangun pagi sampai malam. Dan ini juga terjadi sama saya dulu di awal gitu ya. Karena, eee, ngerasa bahwa, aduh kalau misalnya nggak ini, nggak selesai, besok numpuk lagi gitu. Padahal itu cuma kayak ilusi juga gitu ya. Itu persepsi yang apa, belief yang salah sebenarnya gitu. Tapi memang semua orang mungkin pada saat itu belum punya, gambaran seharusnya work from home itu seperti apa. Gitu ya, stres work from home juga karena ya itu tadi kerjaan mungkin nyambung terus, anak-anak kita harus mungkin buat ibu-ibu gitu ya, ya harus ngurus anak, ngurus rumah. Beberapa yang saya tahu memutuskan untuk memecat, memberhentikan asisten rumah tangganya, atau asisten rumah tangga yang tadinya pulang pergi gitu ya, khawatir kan dia, waduh kalau misalnya dia keluar dari rumah ini dia ketemu sama siapa aja, harus diberhentikan, akhirnya semua dikerjain sendiri gitu. Duka ini banyak kita terima kasusnya tahun lalu ketika Delta Wave gitu ya, itu cukup tinggi tuh, orang-orang yang mengeluh kehilangan seseorang yang mereka cintai gitu ya karena Covid. Kami juga memberikan support grup, memberikan apa, pendampingan untuk grup-grup karyawan gitu ya, sekelompok karyawan yang kehilangan rekan-rekan kerjanya karena Covid. Gitu ya. Jadi memang pada tahun lalu itu kita semua mungkin merasakan ya sangat mencekam gitu, tiap hari ada suara ambulans, ada pengumuman di masjid gitu ya, ada yang meninggal, kayaknya itu jadi WA, apa, WA grup Bu Nisa, WA nggak grup habis-habisnya. innalillahi wa inna ilaihi rajiun, betul betul gitu, itu kayaknya setiap hari gitu ya, ya Allah itu benar-benar, mmm, meningkatkan kecemasan dan pada tahun lalu itu juga ketika Delta itu, Irada juga berupaya untuk kita ngingetin ke konselor-konselor, "Ada yang mau cuti nggak? Siapa yang mau cuti nih? Kita gantian yuk," gitu. Biar kita semua punya waktu untuk istirahat karena nggak gampang untuk di masa yang berat ini mendengarkan masalah orang lain gitu ya. Jadi pada saat itu memang bergilir konselor-konselor kami juga cuti gitu, ada yang cuti seminggu gitu ya, nanti next next week siapa lagi yang cuti, seperti itu. Masalah pernikahan ini timbul
partly karena semua ada di rumah. Kalau dulu suami istri pagi pada berangkat ke kantor gitu ya, ketemu lagi sore. Nah, sekarang di rumah terus gitu ya. Jadi kesempatan untuk berkonflik jadi lebih besar gitu. Hal-hal yang tadinya mungkin suaminya nggak ngurusin gitu ya, nggak tahu gitu, tapi begitu di rumah, "Loh kok kayak gini rumahnya? Kok istri saya begini?" Dan segala macam. Atau istri juga, "Aduh suami saya bolak-balik minta tolong, saya kan juga mesti kerja," misalnya gitu ya. Dikiranya saya nggak kerja apa gitu, atau di ada juga orang-orang apa ya, karyawan-karyawan masih single tuh untuk beberapa kan mengalami ini ya Mas ya, salary cut gitu ya, dipotong gitu Ya. ya, gajinya dipotong gitu. Jadi harus menghemat pengeluaran, harus pulang ke rumah, kos-kosannya diberhentiin gitu. Mendingan kita di rumah aja deh daripada di kos, sekamar nguplek segitu aja gitu ya, kayaknya stres gitu. Mendingan tapi nggak semua orang punya hubungan yang baik sama keluarganya, gitu kan. Hai, Jadi beberapa orang jadi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Good evening. Jadi, apa namanya, Morning ter-trigger ya. gitu ya. Jadi ter-trigger, apa namanya, si anak-anak muda ini yang tadinya udah tinggal sendiri, udah ngatur hidupnya sendiri, pulang ketemu bapak ibunya lagi, bapak ibunya masih ngatur juga misalnya, atau merasa bahwa kamu kan nggak kelihatan kerja gitu ya, karena kamu kan di rumah gitu, jadi dimintain tolong ini itu gitu ya. Jadi hal-hal kayak gini juga sangat terjadi dan pengasuhan anak, karena anak-anak sekarang semuanya harus pakai gadget gitu ya, sekolah kebablasan gitu ya, orang tua kesulitan, "Aduh, gimana nih kalau misalnya saya nggak ngasih gadget, saya mesti kerja, anak-anak bosen, mereka juga stres," gitu ya. Beberapa punya keluhan, perubahan perilaku pasca school from home ini gitu. Jadi marah-marah terus gitu ya. Di awal saya juga stres tuh karena, anak saya pun kayaknya stres banget dia gitu, jadi marah-marah, jadi berantem terus kita tuh di awal gitu ya. Eee, o Tapi kemudian memahami bahwa, oh iya ya dia nggak bisa ketemu temennya dan segala macam gitu, tapi anak-anak kan nggak bisa mengekspresikan itu gitu ya, mengkomunikasikan dengan jelas gitu. Jadi pengasuhan anak juga jadi isu yang banyak muncul gitu ya, di pandemi ini gitu. Nah itu beberapa top top case mungkin, yang cukup menonjol selama kurang lebih 2 tahun belakangan, seperti itu. Nah, sekarang mungkin saya pengen polling lagi nih, Bapak Ibu, Mbak, Mas, bagaimana dampak negatif pandemi mempengaruhi Anda di awal pandemi, tahun kedua pandemi, dan masuk tahun ketiga ya. Jadi, eee, saya ingin kita membandingkan gitu ya, perasaan negatifnya di awal pandemi dibandingkan di tahun kedua di 2021 gitu ya, di awal 2021 sampai sekarang sampai, mungkin akhir kemarin dan sekarang nih masuk ke tahun ketiga di 2022. Apakah pengaruhnya ada perbedaan gitu ya di setiap tahun ini? Bisa kembali lagi ke menti.com atau tadi, link-nya masih bisa diklik. Oh, suaranya kecil? Suara saya kecil kah, Hmm, Pak Imam? cukup jelas, cukup jelas. Oh, Mungkin oke. Bu Suharyati mungkin perlu diperbesar kali volumenya gitu. Iya. Silakan para sahabat Bapak Ibu, dampak negatifnya terhitung tahun ya, apakah Mhm mhm. meningkat Dibandingkan. atau cenderung melandai ya? Oh, Oke. oke, alhamdulillah. Oke, jadi di 2020, 2021 nih memang Ya, ya, masih sangat tinggi gitu ya. ya, Masuk ke tahun ketiga mungkin kita agak lebih, rileks. ya, Mungkin ya, ya. karena kita sudah lebih familiar gitu kan, dengan kondisi saat ini, udah kaget-kagetnya udah lewat istilahnya. Oke, masih ditunggu Bapak Ibu. Artinya sepertinya sudah bisa beradaptasi ya.
Ya, tidak terlalu sisi kaget. positifnya seperti itu. Oke, oke. Jadi dari berapa orang yang menjawab? 4 orang yang menjawab, gitu ya. Di awal pandemi skornya cukup tinggi, di tahun kedua pandemi juga masih cukup tinggi. Ini karena ada varian Delta itu juga ya. Tahun ketiga ini menurun nih pengaruh negatifnya terhadap Bapak Ibu. Nah, ini ini menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang resilient sebenarnya. Ya. Kita tuh punya daya tahan sebenarnya. Resiliensi itu kan artinya daya lenting ya. Bagaimana kemampuan seseorang untuk bangkit gitu ya dari kondisi terpuruk gitu ya. Daya lenting tuh maksudnya mental gitu, ibarat bola gitu kalau dibanting dia balik lagi gitu ya, bounce back istilahnya. Nah, tapi kalau misalnya apa namanya manusia itu nggak resilient gitu ya, dia mungkin intensitasnya sama terus gitu ya. Tapi ternyata di sini kita lihat bahwa makin ke sini orang makin beradaptasi, makin tahu caranya menghandle situasi sekarang gitu ya. Makin punya strategi mungkin juga gitu. Jadi ini pandemi ini juga buat beberapa orang ada hikmahnya gitu ya. Ada sisi positifnya juga. Ada sisi yang bisa kita pelajari juga gitu ya. Kita belajar juga tentang diri sendiri. Belajar gimana, oh dulu mungkin saya nggak. Nah, salah satu yang di-share nih sama teman saya yang psikolog pendidikan, sisi positifnya adalah orang tua jadi tahu kelemahan anak-anaknya di sekolah. Selama ini kan kita pasrahin aja ke guru gitu ya. Tapi sekarang mau nggak mau kita harus memantau gitu perkembangan anak-anak, PR-nya apa dan segala macam gitu ya. Jadi lebih lebih punya, apa ya, lebih punya sense gitu. Anak-anak tuh belajar apa sih gitu ya. Dan baru ketahuan gitu bahwa, oh dia punya punya masalah belajar di sini gitu ya. Oh ternyata dia punya kelemahan di sini gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang juga sisi positif yang didapat seseorang gitu ketika pandemi ini gitu. Jadi Bapak Ibu walaupun tadi ya sudah sharing beberapa dampak-dampak pandemi kan negatif gitu. Tapi ternyata juga kalau kita lihat-lihat lagi ada juga hal-hal positif yang ternyata kita rasakan juga gitu. Dan orang-orang yang resilient itu memiliki kemampuan untuk melihat secara berimbang gitu ya. Dampak negatif juga positifnya dan kemudian mencari celah gimana caranya buat bangkit gitu. Karena resiliensi itu bukan keterampilan yang spesial yang cuma dimiliki orang-orang yang hebat gitu ya. Tapi orang-orang biasa seperti kita pun juga punya kemampuan untuk menjadi orang-orang yang tangguh gitu. Karena kita memang dibekali, manusia itu dibekali untuk eee, apa istilahnya, untuk survive. Nah, itu dia. Manusia itu, badan kita itu di-build untuk survive sebenarnya. Sehari-hari kita selalu memetakan mana yang, eee, apa namanya, yang merupakan ancaman dan bukan ancaman buat kita. Itu udah otomatis tuh di kepala kita tuh, otak kita scanning terus, ini ancaman atau bukan, tentunya prosesnya nggak benar-benar kita sadari gitu ya. Begitu kita ketemu ancaman, pasti Bapak Ibu merasakan tuh deg-degan, keringat dingin, aduh mules, pikirannya macam-macam gitu ya. Karena kita harus mengantisipasi ancaman itu. Tapi kalau misalnya kita melihat ini sebagai, oh ini jepitan hijau, ini bukan ancaman, ini sesuatu yang netral gitu ya. Nggak ada respon, badan kita nggak merespon. Tapi buat orang-orang yang mungkin trauma sama warna hijau atau sama jepitan gitu ya,
ini ngelihat jepitan ini yang buat orang lain netral, buat orang yang pernah terdampak atau trauma sama hal yang, stimulus-stimulus yang menyerupai ini, dia akan badannya akan bereaksi gitu. Nah jadi, eee, kemudian kita kemudian belajar gitu ya, gimana caranya menghandle respon tubuh kita, menghandle masalahnya, supaya kemudian survive gitu, go through, atau melampaui si masalah atau si ancaman tersebut. Oke, nah ini adalah beberapa hal yang kami lakukan gitu ya di Employee Assistance Program. Nah, bisnis juga saya rasa ya Mas Imam, semua mesti resilient gitu ya Mas. Kalau enggak ya itu kita, kalau misalnya kita nggak memodifikasi, kalau kalau kita nggak berinovasi gitu, ya udah tenggelam aja gitu. Jadi beberapa bisnis yang survive adalah bisnis-bisnis yang bisa berinovasi gitu kan, yang tadinya semua dilakukan tatap muka atau secara tradisional, tukang sayur aja sekarang bisa pesen via WhatsApp gitu misalnya. Atau ada aplikasi-aplikasi baru, atau ada layanan-layanan, pesan makanan gitu ya, pesan antar yang baru gitu. Nah, IAP juga gitu, dulu kita melakukan layanan konseling tuh tradisional banget gitu ya, jadi catatan konselingnya itu hard copy gitu kan, komunikasi sama konselor juga ya, apa namanya, nggak tersistematisasi dengan baik gitu. Nah, maaf. Nah, ketika ketika pandemi ini datang, ya kita dipaksa untuk mengorganisir sekian banyak, sesi konseling dan klien dan konselor secara jarak jauh gitu. Jadi banyak sekali yang mmm, kita kembangkan gitu ya, sampai akhirnya di tahun lalu kita punya Iradat Go nih, mobile apps kita gitu. Tujuannya adalah sebenarnya sebelum pandemi pun kita sudah berpikir, sudah punya pemikiran kayaknya kita butuh apps deh gitu ya yang bikin orang-orang tuh lebih gampang gitu mengakses layanan konseling psikologis gitu. Dan beberapa orang tuh nggak nyaman langsung nelpon atau, apa namanya, video call atau tatap muka langsung. Beberapa tuh mau konselingnya via chat dulu, tapi kan, WhatsApp itu nggak safe gitu ya misalnya. Sementara kan kita sebagai psikolog harus punya menegakkan kode etik gitu ya, mematuhi kode etik, menjaga kerahasiaan dan segala macam gitu. Jadi, sampai akhirnya adalah ini Iradatku yang kemudian, dimanfaatkan oleh beberapa klien kami gitu ya, seperti itu gitu. Jadi, rebranding layanannya juga kemarin akhirnya dilakukan karena buat beberapa orang, term EAP, konseling, konselor itu terlalu apa ya, sudah banyak stigma negatif gitu. Kayaknya kalau ke konselor, ke psikolog itu bermasalah, nggak mampu, nggak nggak apa ya, nggak oke gitu. Tapi kemudian di-rebrand gitu ya, beberapa perusahaan mengubah nama EAP menjadi layanan lain. Nah, itu sambutannya jauh lebih positif gitu. Jadi memang, mental health professionals pun ya harus berinovasi juga akhirnya gitu ya, untuk bisa meraih lebih banyak, mmm, atau supaya orang-orang tuh lebih terbuka sama layanan ini, mau minta tolong daripada diem akhirnya ambruk gitu ya. Mendingan ketika sudah merasakan ketidaknyamanan, mereka nggak ragu untuk reach out gitu ya, untuk mencari pertolongan terlebih dahulu. Mungkin itu aja Mas Imam, Oke, kalau ada yang bertanya, silahkan. oke. Kita lanjut ke diskusi ya. Mhm mhm Ini mhm. saya close dulu ya, Bu Anissa. Boleh boleh boleh, silahkan. Gimana caranya nih Mas Imam? Udahkah? Stop screen sharing ya? Ya. Nah, asik.
Sip. Ini ada pertanyaan pertama di awal sekali dari Pak Syahid. Ini beliau ternyata sedang isoman. Ini enaknya. Oh, mudah-mudahan. Enaknya ada Zoom. Sambil isoman, beliau datang. Jumat besok saya insya Allah selesai masa isoman. Senin bersiap masuk kantor lagi. Saya sudah swab dan sudah negatif, tapi ada perasaan yang mendorong saya untuk tetap jaga jarak dengan orang lain. Sehari 2 hari ini saya coba keluar rumah ke tetangga, saya merasa canggung. Apa ini wajar? Itu Bu Nisa. Oke. Wajar perasaan jaga jarak. Nah, ini jaga jaraknya itu apakah karena kita ibaratnya minder gitu ya, karena saya masih khawatir membawa virus atau, khawatir kena lagi dari orang lain gitu ya, gimana nih Pak Syahid? Iya, Khawatir apakah ini Mbak Nisa, saya monggo kira monggo. dua-duanya bisa. Mhm mhm. Khawatir orang lain, khawatir dengan saya, gitulah kurang lebihnya. Mhm mhm. Oke oke. Sebenarnya kalau merasa canggung itu wajar gitu ya, karena kan ketika Covid ini, banyak stigma ya, Pak. Maksudnya, dulu mungkin sekarang orang udah lebih umum gitu ya, kalau misalnya ada yang sakit Covid ya udah gitu. Tapi dulu kayaknya kesannya kalau kita kena Covid tuh, aduh langsung dijauhkan gitu, jadi musuh, jadi public enemy gitu, karena orang mungkin punya kekhawatiran yang luar biasa akan tertular gitu. Jadi kalau misalnya Bapak merasa canggung gitu ya, ya wajar karena memang persepsi yang berkembang gitu ya, tentang orang yang sakit Covid gitu, juga negatif gitu. Tapi menurut saya ya itu kan adaptasi ya Pak, biar bagaimanapun ada perubahan gitu ya, kita kan sedang melalui sebuah perubahan dan yang namanya perubahan kan nggak pernah ada yang nyaman gitu ya. Eee, Perubahan yang positif pun nggak sepenuhnya bisa dirasakan dan nyaman, misalnya kita, naik jabatan gitu ya kan juga menimbulkan ketidaknyamanan awalnya gitu, karena kita mikir, "Aduh harus bagaimana, ada yang mesti ini, mesti gitu, mesti ini, mesti itu," gitu ya. Jadi wajar saja kalau misalnya canggung, tapi, kita musti identifikasi nih, apa sih sebenarnya yang membuat saya canggung? Apakah pemikiran saya atau persepsi saya itu realistis nggak gitu? Bener nggak sih mikirnya emang seperti itu gitu? Aduh saya takut nularin, loh tapi kan saya PCR udah negatif misalnya, saya udah selesai isomannya dan saya sudah menaati segala segala protokol kesehatan gitu ya, saya nggak lalai dan segala macam. Kita melakukan apa yang bisa kita lakukan semaksimal mungkin. Tapi, eee, kita juga harus tahu bahwa kita nggak bisa mengontrol respon orang, gitu. Yang penting kita sudah, berusaha gitu ya, dari sisi kita apa yang sudah yang bisa diusahakan kita sudah usaha, tapi perkara bagaimana orang merespon kita itu sudah tidak lagi ada di dalam kontrol kita, Pak, gitu. Jadi, kalau misalnya mereka merasa nggak nyaman, mereka juga berhak kok misalnya kalau misalnya mereka mau menjaga jarak ya monggo aja gitu ya, atau misalnya mereka mau nggak berinteraksi, membatasi interaksi dengan kita, juga monggo aja gitu. Kita juga harus memahami bahwa, ya itu tadi, kecemasan orang jadi lebih tinggi gitu ya setelah pandemi. Jadi kita juga nggak bisa ih kok dia gitu banget gitu, enggak, kita nggak tahu apa yang ada di belakang kepalanya dia gitu ya. Mungkin saja memang, eee, orang tersebut punya comorbid atau punya pengalaman yang sangat buruk dengan Covid gitu ya, jadinya mereka jauh lebih, mmm, khawatir gitu. Jadi, saran saya sih kalau misalnya Bapak merasa canggung, ya nggak apa-apa itu sesuatu yang wajar, lakukan apa yang bisa dilakukan gitu ya untuk, menjaga diri dan orang lain. Nah, selebihnya
kita ikhlaskan saja gitu ya, karena itu tidak ada lagi di dalam kontrol kita gitu, ibaratnya seperti itu, Pak. Mudah-mudahan cukup membantu ya Pak Syahid ya. Oke, Mbak Nisa, terima kasih. Sama-sama Oke. Pak, monggo. Sebelumnya Ada lagi. selamat datang kepada Ibu Tuti. Ini Ibu Tuti dari ini ya, kawan kita. Bukan kayaknya. Ya, Bu Nisa, mungkin saya menguatkan apa yang disampaikan Bu Nisa kepada Pak Syahid ya. Kalau saya melihatnya ini hanya proses adaptasi kali ya. Karena kan Pak Syahid ini sudah isoman selama sekian hari ya. Nah, setiap proses adaptasi selalu di situ ada rasa canggung, harus beradaptasi lagi kan gitu. Sudah enak, sudah nyaman di masa isoman ya, menikmati kesendirian, ya, menikmati waktu yang lebih santai mungkin, kemudian fokus kepada masa penyembuhan, kemudian harus kembali lagi kepada ritual lama gitu ya. Nah, berita gembiranya adalah manusia ini makhluk yang cepat sekali belajar gitu ya. Kita cepat sekali belajar kepada perubahan-perubahan yang radikal gitu. Namun kita juga bisa cepat belajar kepada perubahan-perubahan yang lebih santai gitu. Nah, ini sebuah kesyukuran dan itu adalah insting kita gitu ya. Seperti disampaikan oleh Bu Nisa, resilient gitu. Daya tahan itu sebenarnya insting kita. Itu adalah anugerah yang diberikan Tuhan karena memang kehidupan akan memberikan banyak sekali tantangan-tantangan, ancaman-ancaman yang itu akan datang kepada kita. Nah, resilience itu adalah instrumen atau mekanisme pertahanan yang ada pada semua makhluk hidup ya, terutama manusia. Dan terbukti kita semua yang hadir pada malam hari ini ada orang-orang yang resiliensinya terjaga dengan baik ya, karena kita berani untuk berinteraksi ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, bagi para sahabat Bapak Ibu yang ingin mendapatkan e-sertifikat ya, silakan mendaftar dan mengklik ya di tautan yang sudah saya share di chat ini ya. Nanti akan dikirimkan e-sertifikatnya. Selamat datang, selamat bergabung kepada Pak Tri. Oke, siap. Silakan para sahabat yang lain jika ada yang ingin bertanya. Teman-teman kita nih dari pesantren Al-Umanah, Ustadz Fakih mungkin ada pertanyaan, atau Ibu Marcella atau Ibu Suharyati dari Barunawati. Ini banyak sekali teman-teman kita dari pendidik ya, para pengajar. Oke. Ya. Wah, ini guru-guru nih Mas. Iya, guru-guru nih. Guru-guru juga nampaknya termasuk Pak Tri ini. Ya. Pak Tri ini dedengkotnya para guru. Selamat malam Pak Tri. Malam Bu Anissa. Terima kasih sudah bergabung. Teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pasti guru nih salah satu profesi yang stres juga nih ya, karena murid-muridnya punya rasa. Kalau saya ngobrol sama guru anak saya, aduh iya Bun gitu ya, kita juga mau ngajar online itu susah gitu ya, nggak bisa. Kalau misalnya ketemu langsung kan anaknya nggak ngerti, saya bisa langsung nyamperin gitu. Kalau online nih kita nggak ngerti, dia ngerti apa enggak, kita nggak tahu gitu ya. Nah itu yang hal-hal yang kayak gitu tuh yang bikin stres juga. Saya rasa nggak ada orang yang luput gitu ya, dari dampak pandemi ini gitu. Ya. Mungkin Bu Nisa bisa dibantu mungkin ya sambil menunggu pertanyaan teman-teman. Kesehatan mental itu secara definisi sederhananya itu seperti apa ya, Bu Nisa ya? Yang paling mudah kita pahami ya, buat teman-teman ini seperti apa ya? Mental yang sehat itu seperti apa ya? Baik, mungkin habis ini Pak Tri, nanti kita ke Pak Tri ya setelah saya jawab Pak Imam. Mental yang sehat, orang yang memiliki mental yang sehat adalah ketika orang tersebut gitu ya bisa berfungsi sehari-hari gitu ya, bisa produktif, bisa menjalin hubungan yang sehat dengan orang-orang di sekitarnya, bisa berkontribusi juga pada komunitasnya gitu. Jadi ketika seseorang itu sehat mental gitu ya, dia secara sehari-hari tuh
nggak punya minim lah ya, minim kendala untuk melakukan tugas sehari-hari seperti itu gitu. Kemudian juga tentunya mampu bangkit gitu ya, ketika menghadapi stres gitu ya, dia bisa menghandle stres dengan baik gitu, nggak langsung ambruk istilahnya ya, punya daya tahan yang baik juga gitu dalam menghadapi stres sehari-hari seperti itu. Oke ya, semoga jawaban ini bisa menambah semangat kita semua nih ya. Mudah-mudahan kita semua sehat ya Sehat mental. mental, iya. Amin, Nah, amin. perlu dibedakan ya Mas Imam, kondisi kesehatan mental health condition kalau dalam bahasa Inggris, Ya. dan mental health disorder itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi orang selama ini bilang kena mental gitu ya misalnya, itu tuh sebenarnya bikin terstigmatisasi gitu orang-orang yang mengalami kondisi kesehatan mental gitu. Kita semua pasti pernah mengalami kondisi kesehatan terganggu gitu ya, kesehatan mentalnya. Sama seperti kesehatan fisik, kita pernah flu, pernah COVID, pernah apa, tapi kemudian pulih. Nah, kesehatan mental juga gitu. Kita nggak mungkin selamanya sehat terus. Kalau misalnya kita kehilangan orang tercinta, ya masa terus kita baik-baik aja, happy-happy aja gitu ya. Nggak mungkin, pasti nangis gitu ya, rasanya nggak bertenaga, atau kemarin COVID kita pasti cemas misalnya. Jadi beda dengan mental health disorder. Kalau disorder itu berarti gangguan itu berarti sesuatu yang lebih bertahan sifatnya, butuh intervensi yang lebih serius, penanganan lebih jangka panjang, dan impact-nya ke pribadi itu jauh lebih fungsinya dia sehari-hari itu jauh lebih terganggu gitu kalau gangguan kesehatan mental. Jadi perlu dibedakan gitu, perlu diluruskan gitu. Kita semua pasti pernah terganggu kesehatan mentalnya, tapi bukan gangguan gitu. Jadi jangan terlalu cepat untuk melabel orang lain, Betul. bahkan melabel diri sendiri. Apalagi diri sendiri gitu. Apalagi diri sendiri ya, gitu ya. Jadi Betul, so lah gitu, wajar-wajar saja gitu. Oke, Patri, silakan Patri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Imam, Ibu Anissa, dan teman-teman sekalian. Sangat mohon maaf saya terlambat karena ada Zoom yang lainnya. Jadi betul sekali apa yang Ibu Anissa sudah utarakan bahwa kesehatan mental itu seperti apa. Ibaratnya ada namanya bagaimana kita itu jatuh, tapi berapa kali kita bangun. The matter is not jatuhnya itu, tapi berapa kali kita bangunnya itu. Nah, kalau itu kita sudah menyadari sepenuhnya bahwa pandemi, ya apa yang bisa kita lakukan dengan pandemi? Berdampak tidak? Pasti berdampak. Sama dengan kita berjalan. Waktu hujan, berdampak enggak? Pasti berdampak. Tapi kesiapan mental kita untuk mengatasi masalah hujan itu, masalah pandemi itu sesuatu yang membuat parameter kita itu, mental kita itu sehat enggak? Atau dibalik, kalau mental kita sehat, adapun masalahnya apa, itu kita punya solusinya. Yang mungkin membuat mental kita nggak sehat adalah kalau kita punya problem, when we have the problems, kemudian kita nggak ada solusinya, atau bahkan nggak ada opsi solusinya. Itu berarti mental kita nggak sehat. Kalau hasilnya mudah-mudahan nomor 2 ya, artinya bahwa kita harus siap. Sebagai sharing, Mas Imam, Bu Anissa, dan teman-teman sekalian, sekolah kami, Mas Imam, itu alhamdulillah ya, dengan pandemi juga alhamdulillah sekali bahwa pengaruhnya ada. Emangnya nggak ada? Pasti ada. Tapi we do the best. Nah, dunia itu yang harus kita lakukan. Kita lebih positif, kita lebih yakin bahwa ini dari Allah, kita lebih khusyuk, kita lebih membina teamwork, kita lebih menjalin networking, kita membuat program yang menarik, bagaimana dengan daring, bagaimana hubungan kita yang lebih baik lagi ke orang tua dan sebagainya. Dan hasilnya, Masya Allah, alhamdulillah sekali gitu loh. Karena kita percaya juga kepada Allah. Kembali lagi, jadi connecting-nya adalah kita harus siap dengan apapun yang terjadi, apa option of solution-nya, itu nomor 1 itu. Nomor 2 juga usaha upaya ikhtiar terbaiknya seperti apa, dalam ilmu kemanusiaan, ilmu manajemen, ilmu leadership, tapi juga selalu
connecting ke Allah. Kalau kita udah percaya sepenuhnya, ya insya Allah badai pasti berlalu, tapi berlalu dengan cara baik. Apakah nggak berdampak? Pasti berdampak, karena biasalah ada yang SPP-nya mungkin nggak bayar dan sebagainya. Tapi alhamdulillah dengan keyakinan yang ada, dengan kita istiqomah itu ada saja jalan keluarnya. Dan mendaftar yang baru juga alhamdulillah cukup oke gitu loh. Itu mungkin juga ada rasa bersyukur ya. Jadi pandemi ini harus kita syukuri juga apa yang bisa kita pelajari dari keadaan yang ada, dari situasi yang ada. Kembali lagi dampaknya pasti ada, sama semuanya dalam hidup pasti berdampak ya Ibu ya. Artinya bahwa kita itu memang manusia selama masih hidup pasti ada hal yang menjadikan problem, nggak mungkin tidak. Tapi bagaimana kita mengatasinya, option of solutionnya seperti apa, networkingnya seperti apa, keyakinan kita seperti apa, keikhlasan kita seperti ada, dunia kepada diri kita sendiri. Kira-kira begitu. Mohon maaf karena saya terlambat dan ini hanya sharing aja ini. Aduh, luar biasa forum ini. Saya sangat senang dengan forum ini karena biasa Rabu juga ada Zoom yang lain, tapi ya terlambat ya Mas Imam ya. Mohon maaf sekali. Oke. Terima kasih Pak Tri sharingnya. Iya. Betul, setuju. Betul. Iya, selalu ada hikmah gitu. Dari Pak Tri ini nampaknya kita harus menambahkan definisi mental yang sehat nih, Bu Nisa, yaitu bersyukur. Iya, bersyukur ya. Iya, betul. Oke, sudah ada beberapa pertanyaan di chat ya, mungkin tapi Bu Winnie nih raise hand nih, Pak. Silakan Bu Winnie ya. Aduh, mudah-mudahan tangannya nggak pegel ya aja. Raise hand dari tadi nih. Iya, tangan saya udah pegel nih Pak. Ya, saya mau melengkapi Pak Tri tadi ya. Dampak dari pandemi ini buat saya itu memang betul, saya merasakan ada dua, sisi positifnya dan sisi negatifnya. Ya. Sisi negatifnya adalah karena saya, terutama saya ya, karena jadi kan benar-benar taat pada aturan jangan keluar dari rumah begitu ya. Akhirnya 2 tahun ini betul-betul saya hanya di rumah, keluar hanya kalau ke rumah sakit atau gitu ya. Jadi mungkin kalau dihitung pakai tangan itu nggak sampai 20 kali saya keluar dari rumah. Ya. Nah, yang saya rasakan adalah setiap kali saya keluar itu ada, kalau dalam bahasa kesehatan mental, ada sikap paranoid jadinya. Ya. Rasa curiga gitu. Ini di sini aman nggak ya? Nanti saya ketemu orang yang gini nggak ya? Sebentar-sebentar cuci tangan. Jadi cuci tangan itu bukan karena disuruh, tapi karena saya merasa, nanti jangan-jangan begini. Pulang ke rumah, semua yang saya bawa keluar dan saya keluarkan di luar itu dijemur. Dijemur terus yang bisa dicuci. Jadi itu yang namanya kartu ATM-nya saya tuh udah bolak-balik tuh ke dicuci sama saya. Kartu ATM terus waduh, kesian itu kartunya Bu. Masih bisa dipakai nggak tuh Bu? Masih. Lu dititipkan itu Bu. Isinya nambah nggak Bu? Bolak-balik pokoknya yang keluar, dan saya hanya menggunakan tas yang bisa saya cuci. Jadi tas-tas yang lain nggak pernah saya pakai. Satu aja itu saya keluar, bawa, begitu sampai rumah langsung masuk dicuci. Ya, itu sisi negatifnya. Jadi kecemasan, memang betul kata Mbak Nisa tadi bahwa kecemasan aja tinggi dan larinya ke paranoid. Ya. Yang menurut saya paling menggelikan buat saya adalah 2 minggu yang lalu itu saya harus ke Bandung karena ada urusan. Ya. Itu 3 hari sebelum berangkat ke Bandung itu udah mulai cemas. Aduh, nanti di sana bagaimana ya lagi gitu. Ya. Dan baru sekali itu saya pergi keluar kota dan yang saya tahu hanya kamar hotel. Jadi datang masuk hotel, masuk ke kamar, nggak keluar lagi dari situ sampai besoknya. Jadi makan malam, sarapan, semua room service. Keluar, pergi ke kantor di mana saya harus ada urusan, terus pulang ke Jakarta.
bahkan saya tidak bertemu dengan anak saya, padahal anak saya ada di Bandung. Ya, itu merupakan itu segi negatifnya. Tapi segi positifnya dari pandemi ini adalah saya dipaksa untuk bisa menguasai teknologi informasi. Ya, mau nggak mau saya harus mau nggak mau saya harus, waktu masih sering webinar saya harus menguasai, selain Zoom juga ada Google Meet, juga ada segala macam. Itu harus bisa, karena kalau enggak susah buat saya. Ya, itu. Kedua, justru karena kita harus di rumah terus ya, jadi saya malah bisa berteman dengan orang-orang dari seluruh Indonesia itu lewat Zoom. Saya banyak mengikuti les tuh lewat Zoom. Dan saya bertemu dengan bermacam-macam orang dari bermacam tempat di Indonesia itu karena Zoom. Kalau mungkin kita harus sekolahnya atau lesnya itu offline, belum tentu saya bisa ketemu dengan mereka karena mereka kan jauh-jauh gitu. Ya, jadi memang betul kata Pak Tri tadi, memang ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya dari pandemi ini, dan itu membuat saya, terutama ya saya ini jadi merasa lebih kaya aja gitu loh pandemi ini, walaupun tetap saya berharap supaya pandemi ini buruan habis. Soalnya saya jadi jarang ketemu cucu. Iya. Ya, jadi itu aja mungkin sharing saya. Terima kasih Bu Winnie. Semoga pandemi segera berakhir biar bisa menikmati hotel nanti jalan. Beneran itu beneran. Dan ATM nggak kecuci ya Mas Imam ya? Cuci ya. Semua dicuci. Oh, mungkin sedikit saya tambahin ya Mas Imam ya. Ya. Saya punya cucu yang lahir tahun 2021. Oh ya. Ya. Jadi dia anak pandemi. Ya. Dibandingin cucu saya yang lain, anak yang ini tuh paling takut ketemu orang asing. Oh iya. Karena kan orang yang dia tahu tuh hanya yang di rumahnya. Benar. Ya, jadi itu juga merupakan, mungkin nanti itu akan menjadi salah satu PR ya, potensial problem kita di depan. Iya. Mengajarkan sosialisasi ya. Nanti disekolahkan di Khalifah, Bu Winnie. Ya. Kita ajarin supaya kenal dengan expatriates, karena kita akan menuju ke bilingual school gitu. Iya. Bu Winnie, saya yakin nanti akan banyak teori-teori baru ya dari para ahli, temuan-temuan baru ya, hasil observasi tentang pasca pandemi ini ya, karena bagaimanapun kan pandemi ini kan mungkin bisa skalanya itu bisa disamakan dengan perang dunia ya, perang dunia 1, perang dunia 2 ya. Dampaknya. Karena sifatnya masif kan, global kan, itu pasti akan ada teori-teori baru dan dampak-dampak dan akibat-akibat, termasuk mungkin anak-anak yang terlahir di masa pandemi ini ya pasti ada ciri khasnya tersendiri ya. Gitu ya. Betul. Ya kita tunggu saja nanti. Ini ibarat keluar gua ya, kita udah berapa tahun di gua terus. Keluar gua kan, aduh sinar matahari terang banget gitu ya. Atau nggak kenal binatang-binatang buas gitu kan. Jadi mungkin memang jadi life skill-nya nih, tantangannya mungkin ya Mas Imam ke depan gitu ya. Bagaimana untuk mengejar life skill, terutama anak-anak yang mungkin masih sangat muda-muda gitu ya, harus betul Bu Nisa, kan kita sebagai psikolog kan sangat paham nih ya bagaimana psikologi perkembangan ya, bagaimana tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh anak ya, bergerak, motorik kasar, motorik halus. Nah sementara kita di pandemi kan begini, on off nih, anak TK, anak SD harus banyak bergerak, tapi di sisi lain kita harus PTM, harus ini kan pasti kan ada dampak-dampaknya gitu kan. Maka nanti akan muncul teori-teori baru, mungkin deviasi-deviasi baru, atau cara-cara baru atau sesuatu yang justru mengejutkan gitu ya. Nah, ini kita memang tinggal
waktu yang akan menjawab semua itu gitu. Baik, Bu Nisa, ini ada pertanyaan kebetulan disampaikan secara DM ya dari Ustaz Fakih nih, beliau pengasuh pesantren ya. Mau bertanya bagaimana baiknya mengatasi kondisi kesehatan mental anak-anak didik yang tinggal secara masif di pesantren ya, agar tidak gampang down karena pemberitaan terkait corona, khususnya jika para santri ini mendengar salah satu keluarganya terkena corona di rumah. Nah, ini nih. Nah, ini khas pesantren ini. Silakan, Bu Nisa. Iya, mereka harus berjauhan dari keluarga gitu ya. Ya. Yang gini, mungkin kalau mereka di pesantren mau tidak mau yang harus jadi role modelnya ini kan guru-guru ya, guru-guru yang sehari-hari bersama mereka gitu. Kita sebagai orang tua, tadi ini menyambung, mungkin saya sekaligus menjawab pertanyaan Pak Syahid gitu ya, apakah resiliensi pada anak-anak memang lebih kuat dari orang dewasa? Jawabannya iya, anak-anak itu resilient. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu perhatikan gitu ya, anak-anak itu mungkin mereka melihat dunia itu tidak sekompleks kita. Kita menerjemahkan dunia itu kan udah ya dengan pengalaman apa segala macam gitu ya. Kita itu menerjemahkan dunia itu sudah jauh lebih banyak bumbunya istilahnya. Sementara anak-anak itu mungkin mikirnya sesimpel kalau jatuh ya bangun lagi gitu. Tapi kalau kita kalau jatuh nanti kalau saya bangun lagi saya jatuh lagi. Nanti ini enggak ya berkembang kemana-mana gitu. Sementara anak-anak itu jauh lebih sederhana dan tentunya itu jadi apa ya, kita harus encourage gitu ya, encourage mereka bahwa ya oke, sekarang kondisinya nih misalnya ada di rumah keluarganya terpapar apa segala macam. Salah satu hal yang bisa kita ajarkan adalah bagaimana bagaimana kita mengidentifikasi pikiran kita yang mana yang helpful, yang bermanfaat untuk kita, mana yang unhelpful, yang tidak bermanfaat untuk kita, gitu. Jadi kita harus mengakui bahwa kamu pasti khawatir gitu ya, ini kondisinya orang tuanya jauh, apa segala macam. Pertama kita meng-acknowledge dulu gitu ya, mengajak dia untuk mengakui bahwa khawatir tuh wajar loh, cemas tuh wajar loh, kalau kamu takut tuh wajar loh, pastilah gitu. Kita kan pengennya deket terus sama Bapak Ibu misalnya, apalagi Bapak Ibu lagi sakit, tapi kondisinya lagi seperti ini. Jadi kita juga mengajak dia untuk berpikir realistis gitu, bahwa walaupun kondisinya seperti ini, kita nggak bisa membuat pertimbangan yang ceroboh, membuat keputusan yang ceroboh gitu ya, dengan pertimbangan-pertimbangan yang terlalu emosional. Pulang aja kalau gitu, pulang aja. Nah, sementara pulang itu akan membahayakan dia juga mungkin gitu ya. Kita nggak tahu mungkin dia akan terpapar, nanti balik lagi ke teman-temannya juga jadi hal-hal kayak gitu ya. Jadi yang mungkin kita bisa ajarkan adalah mengidentifikasi apa yang mereka rasakan dulu. Pertama, mengakui dan menerima bahwa itu nggak apa-apa kalau kamu sedih, kalau kamu khawatir, itu nggak apa-apa karena memang kondisinya memang tidak menyenangkan. Kemudian kita ajak dia untuk, oke sekarang jadi apa dong yang bisa kita lakukan? Nih, kalau misalnya Bapak Ibu lagi sakit, kamu mau apa? Kamu mau telepon, misalnya mungkin sekolah pesantren juga memberikan keringanan ya, mungkin dulu dibatasi apa gitu ya, karena kondisi Bapak Ibunya lagi sakit mungkin bisa lebih banyak komunikasi misalnya gitu ya. Apa sih yang bisa pihak pesantren bantu untuk membuat dia lebih nyaman gitu ya, untuk dia membuat dia lebih berasa dekat gitu ya sama orang tua gitu ya. Tapi di sisi lain kita juga memberikan pertimbangan rasional, maaf ya mungkin kamu pengen pulang gitu, tapi untuk saat ini itu bukan keputusan yang bijak karena kita berikan alasan-alasan yang rasional gitu ya, yang masuk akal buat dia, seperti itu gitu. Jadi sangat baik apabila kita bisa mengajarkan anak-anak sedini mungkin gitu tentang bagaimana caranya membuat pertimbangan-pertimbangan yang rasional, tapi di sisi lain juga
hati juga dipakai gitu ya, meng-acknowledge bahwa kita tuh punya perasaan dan itu adalah karunia Allah gitu ya. Allah melengkapi kita semua dengan emosi dan emosi itu sesuatu yang harus kita rasakan gitu ya. Boleh kita ekspresikan tentunya dengan cara yang proper gitu ya, yang appropriate. Jangan sampai kita minta dia untuk Allah kayak gitu aja gitu ya. Misalnya menahan emosi itu juga nggak bagus gitu. Jadi mengekspresikan emosi secara sepantasnya itu, sewajarnya itu juga perlu diajarkan sih gitu. Dan kita harus ingat bahwa memang anak-anak itu jauh lebih resilient gitu ya. Kalau kita lihat mungkin korban-korban tsunami atau bombing atau apa gitu, biasanya anak-anak jauh lebih mudah, lebih cepat bangkit gitu dibandingkan orang tua gitu, karena mereka punya mungkin lebih ya simple gitu ya, cara berpikirnya juga lebih sederhana gitu. Jadi itulah yang mungkin kita ajarkan. Kalau kita kan mikirnya udah kemana-mana, udah berkembang, udah banyak bumbunya gitu loh. Mungkin itu yang perlu kita ajarkan juga gitu ya ke mereka gitu. Fokus pada hal-hal yang bisa kita lakukan, dan selebihnya ya udah itu di luar kendali kita, di luar kontrol kita. Jadi serahkan sama Allah gitu. Kita yakin aja gitu Allah akan memberikan yang terbaik, misalnya seperti itu gitu ya. Karena konteksnya pesantren ya, pastinya kita akan memberikan approach agama juga. Ya. Oke, terima kasih Bu Nisa. Ustadz Fakih, saya mungkin memperkuat apa yang telah disampaikan Bu Nisa. Mungkin ada baiknya ya pesantren dalam hal ini sebelum memberikan edukasi kepada para santrinya, memberikan edukasi kepada orang tuanya dulu. Apa itu yang dimaksud? Jadi orang tua mesti diinformasikan bahwa mereka harus memberikan informasi yang relatif positif dan kondusif kepada anak-anaknya gitu ya. Seberapapun katakanlah ya, seberapapun sakit yang sedang dialami. Katakanlah sedang isoman segala macam. Jadi kerjasama itu harus terjadi, sehingga ketika ada kanal-kanal komunikasi ya, kalau di pesantren itu kan mungkin diberikan kesempatan untuk berkomunikasi via video call atau WA gitu ya. Nah, itu informasi yang disampaikan mestinya adalah informasi yang menguatkan gitu ya, bukan ayah kena nih, bunda kena nih, aduh gimana drama gitu ya. Nah, itu jadi itu mungkin perlu diprakondisikan gitu. Jadi menyelamatkan ketenangan santri di pesantren itu lebih utama daripada menyampaikan kabar apa adanya di rumah gitu kan gitu. Jadi ini perlu strategi ya. Jadi diseleksi bagaimana komunikasinya, pun juga kalau ada orang tua yang datang segala macam ya dikasih prolog, dikasih selebaran, di brief sebentar gitu bahwa dijagalah ketenangan dari santri itu ya gitu. Yang kedua tentang pertanyaan juga dari Pak Syahid, nah ini saya menguatkan lagi betul yang disampaikan oleh Bu Nisa tentang anak-anak kenapa kok resilience-nya lebih kuat, karena critical thinking-nya belum kuat, dia masih polos lah, kalau bahasa kita polos kan gitu. Coba anak TK, anak SD ya dia berpikirnya simple, aku belajar, aku makan, tidur, udah. Nggak kayak kita kan, kita aduh utang gue banyak nih. Aduh, debt collector ya kan, udah aduh anak ntar gimana, kebanyakan aduhnya. Tadi kebanyakan kecemasannya karena otak kita udah terlalu banyak beban, sudah terlalu banyak masukan-masukan, sudah banyak pengalaman traumatik segala macam, sehingga kerentanannya itu sangat-sangat terbuka. Karena itulah ya, anak-anak itu disebut fitrah. Maka sebenarnya tugas kita adalah kembali menjadi anak-anak dalam arti yang positif loh ya. Kembali menjadi anak-anak yang polos, yang lugu, justru yang sangat beriman. Kenapa anak-anak itu polos? Karena dia sangat yakin dengan ada yang melindungi. Mungkin belum dinamakan Tuhan, tapi ada sosok yang melindungi dia, kan begitu. Dia nangis, dia jatuh nangis ya sebentar, kemudian dia biasa lagi. Maka kita diminta untuk menjadi anak-anak lagi. Kan lambang dari orang yang tidak berdosa atau sedikit dosa kan anak-anak, kan gitu kan. Anak-anak itu polos, kemudian anak-anak belum dikenai hukuman dosa karena dia belum balik, karena dia belum bisa berpikir kritis, belum bisa berpikir
kompleks gitu ya. Nah, maka tantangan kita adalah kita sebisa mungkin menjadi anak-anak dalam pengertian yang lebih lugu, lebih polos, lebih jujur, lebih apa adanya. Itulah kenapa resiliensi anak-anak itu jadi lebih kuat. Jadi ternyata memang benar kita harus belajar kepada anak-anak nih, Patri. Bersyukurlah para guru yang aktivitasnya setiap hari dengan anak-anak gitu. Jadi kena vibrasi daripada resilience anak-anak ya gitu ya. Oke, Ustadz Fakih silakan nih. Sepertinya masih ingin bertanya lagi. Silakan, Ustadz Fakih. Ya, terima kasih Ustadz Pak Imam. Mohon maaf belum bisa menampilkan wajah karena kondisi saya lagi di jalan. Oh iya, Tapi iya. tadi menyimak juga apa yang sudah dibicarakan oleh Bu Anissa. Jadi terima kasih atas jawabannya. Jadi memang baiknya Ustadz Wali Santri denger ini Ustadz ya, ikut Zoom ini. Iya. Jadi memang kadang informasi yang disampaikan oleh Wali Santri itu mengakibatkan justru anaknya jadi kepikiran, tersugesti. Ya, jadi tersugesti akhirnya mikirnya aneh-aneh, kemudian bikin down juga kan, akhirnya drop dan kondisinya juga apa namanya malah bikin tidak kuat. Nah, itu sih salah satu kasus dari beberapa kasus yang terjadi. Itu juga jadi inputan penting bagi saya dan kami nanti untuk coba bisa bersinergi dengan para orang tua ya, karena memang kan kondisinya jauh gitu. Jadi kondisi tadi menurut Pak Imam juga salah satu kondisi yang penting adalah mengkondisikan santri-santri ini agar aman belajarnya. Gitu. Itu saja sih Ustadz Imam dan Bu Anissa. Terima kasih. Syukran, makasih. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Oke, kita masih ada waktu. Mungkin tambahan sedikit, Pak Mbak Anissa ya. Monggo, Pak. Untuk Ustadz Fakih mungkin perlu adanya satu information gitu ya kepada orang tua. Ini yang kami lakukan juga. Jadi orang tua itu akan lebih tenang dan dampaknya juga ke anak-anak yang bersekolah atau yang di pondok ya. Langkah-langkah apa saja dalam hal sekarang ini berpandemi. Itu saya kira sangat penting ya, karena vibrasi yang ada antara anak dengan orang tua meskipun itu di pondok itu juga akan sangat berpengaruh. Yang kami lakukan adalah kami membuat satu apakah leaflet atau information atau bahkan kalau secara company adalah update from time to time karena kondisinya kan kritikal ya. Jadi sekarang ini memang Omicron naik, tapi anak-anak divaksin, orang tua tolong divaksin juga. Kalau ada apa-apa, tolong bisa koordinasi, laporkan kepada puskesmas terdekat atau kepada guru kami dan sebagainya. Artinya ada information flow yang akan membuat ketenangan dua-duanya. Itu seperti itu. Kemudian yang kedua, Pak, memang kalau kita sebagai orang dewasa, jadi saya sangat setuju dengan Bu Anissa, Pak Imam bahwa ayo kita become children again ya Pak ya, menjadi anak lagi gitu ya. Karena orang dewasa itu sudah penuh dengan sandiwara, sudah penuh dengan pengalaman saya. Iya, padahal itu enggak gitu loh. Nah, itu seperti itu. Jadi hati-hati dengan dengan sesuatu yang sebetulnya enggak usah, ya kita perlu ya namanya antaranya sebagai manusia dengan ke Allah itu juga perlu, tapi lebih ke arah balancing lah katakanlah gitu. Khawatir memang iya, tapi di belakang kekhawatiran itu juga pasti ada sesuatu yang kita punya Allah kan begitu. Saya barusan belajar Pak Imam, Bu Anissa, bahwa di setiap kejadian yang tidak enak menurut kita ukuran manusia itu minimal ada 2 karunia yang kalau kita syukuri pasti ada, coba bayangkan pasti ada ya. Nah ini juga kalau boleh kita hubungkan dengan hadis ya, you are what you think. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Jadi kalau Anda berpikir positif, insya Allah positif. Kalau kita berpikir bisa, ya insya Allah bisa. Senyum, ya senyum kan gitu kan, itu seperti itu. Jadi mudah-mudahanlah kita bisa berprasangka baik ya Pak. Ya, good. Ya Ibu, istilahnya apa itu berprasangka baik. Jadi kembali lagi sih, kalau kita ingin tersenyum, kalau kita ingin disenyumin ya kita harus tersenyum kan Ibu, kan seperti itu. Sama, kita juga harus positif. Masalah, kenyataannya kok nggak begitu positif ya, nggak apa-apa, karena itu juga semua dari Allah. Bahkan kita pun juga istilahnya ekstrimnya ini, kita harus mendoakan kepada orang yang nggak suka kepada kita. Luar biasa itu. Kita mendoakan kepada siapapun yang kita temui. Wah itu udah levelnya udah ya Allah gitu kan. Karena semua kembali kepada Allah. Dan semua makhluk Allah, semua makhluk Rasulullah. Kira-kira begitu Pak Imam, Bu Anissa, dan teman-teman sekalian. Terima kasih Pak. Mantap, Pak. Luar biasa.
Oke, silakan Bapak Ibu para sahabat yang masih ingin bertanya. Ada Bu Tuti, Pak Jimnastiar, Ibu Salma, Ibu Nina, Ibu Tika, Pak Fadil, Ibu Akila, silakan. Bu Suharyati, Ibu Marcella. Ada yang ingin bertanya, silakan. Kita harus kembali ke anak-anak ini harusnya. Ya, ini tanya kan ya tanya kan ya. Aduh. Oh, ini ada nih dari Ibu Dwi ya. Saya bacakan. Ibu Dwi. Mohon izin bertanya, ketika ada anak bercerita tentang PJJ anak-anak mengerjakan tugas melalui Google GSR. Classroom. Oke, Google Classroom ya. Google Classroom ya, sudah dipenuhi semua. Okay. Tetapi mendapatkan nilai yang tidak tuntas. Bahkan ketika anak tersebut bertanya tentang kurangnya di mana. Tetapi gurunya berkata, yang jadi gurunya siapa? Saya apa kamu? Bagaimana kita harus menyemangati anak-anak tersebut? Mohon bimbingan. Wah, ini ketemu anak yang kritis ini. Protes ini ya ceritanya, namanya protes ya. Oke, iya. Gimana Bu Anissa? Iya, nah ini ya, jadi ibaratnya tidak mendukung budaya berpikir kritis gitu ya. Sangat disayangkan sebenarnya, tapi di sisi lain ya memang tidak semua guru terbuka gitu ya, nggak semua guru istilahnya update gitu ya dengan dengan mungkin hasil-hasil penelitian gitu ya, bagaimana caranya kita encourage merangsang gitu ya, merangsang daya anak untuk berpikir kritis gitu. Mungkin kita memberikan pemahaman mungkin ya, bahwa ya dalam kehidupan tidak semua orang mungkin akan merespon apa yang merespon kita secara positif gitu. Mungkin itu juga jadi tantangan kita sebagai orang tua mungkin lebih untuk melihat sudut pandang lain gitu ya di anak-anak dan melihat bahwa melatih mereka atau mengajarkan mereka bahwa ya memang kehidupan itu nggak setiap kali tuh lurus-lurus terus, enak-enak terus, bagus-bagus terus gitu ya. Kadang-kadang ada saatnya kita udah usaha yang terbaik, tapi ternyata orang lain meresponnya nggak sebaik yang kita harapkan, misalnya seperti itu. Kita beri pengertian ke mereka bahwa ya mungkin ya memang sih nggak sayang ya Kak, misalnya sayang ya Dek, kok gurunya bicaranya seperti itu gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, ini pelajaran buat kita gitu ya, bahwa misalnya nggak semua orang memang berperilaku seperti apa yang kita harapkan. Kita juga nggak tahu, mungkin Pak Guru lagi ini kali, lagi ada masalah apa gitu ya, lagi nggak fokus kali gitu ya. Jadinya pas ditanya malah sewot gitu misalnya ya, malah ngegas misalnya seperti itu gitu. Jadi mungkin memberi pemahaman gitu ya, memberi pemahaman pada anak-anak bahwa ya walaupun itu rasanya nggak enak, tapi itulah hidup gitu ya istilahnya. Itulah kenyataan hidup gitu ya. Dan itu nggak apa-apa. Kamu itu bagus. Kita juga encourage dia bertanya itu bagus. Kamu memang seharusnya bertanya, tapi kita juga harus tahu bahwa kadang-kadang yang ditanya suka nggak mau gitu ya, nggak mau jawab gitu. Tapi ya jangan berhenti bertanya karena siapa tahu cuma orang itu aja, misalnya cuma guru ini aja yang nggak mau jawab pertanyaan kamu, guru-guru lain belum tentu loh gitu ya. Jadi kita membesarkan hati bahwa di satu sisi ya memang ada orang yang seperti itu, di sisi lain masih banyak orang lain yang mungkin responnya nggak seperti itu gitu ya. Jadi jangan sampai kita menyerah gara-gara satu pengalaman terus kita nggak mau coba lagi. Itu mungkin jadi jadi apa ya, kesempatan kita buat ngajarin resiliensi juga tuh ke anak-anak gitu ya. Menghadapi penolakan, menghadapi respon negatif itu jadi salah satu kesempatan tuh jadinya. Kesempatan yang positif menurut saya jadinya. Gitu.
Oke, saya menambahkan ya untuk Bu Dwi. Ini sepertinya anaknya ini berani, anak yang pemberani nih ya. Dia membela haknya nih, ya kan? Bertanya kepada gurunya. Jadi yang pertama dilakukan adalah mengapresiasi keberanian sang anak, gitu. Ya, mengapresiasi keberanian anak dan baru tadi memahamkan ya bahwa mungkin gurunya sedang kena COVID mungkin. Jadi agak-agak stres, agak-agak sensitif gitu. Tidak on the mood gitu ya. Ya, gitu. Nah, yang kedua bila memungkinkan sang orang tua ini mungkin berkomunikasi lah kepada gurunya ya bahwa ada rasa ketidaknyamanan dari sang anak dan itu harus disampaikan karena mungkin guru itu sudah karakternya seperti itu dan seperti itu karena tidak ada yang memperingati. Ya kan? Nah, perlu berinisiatif gitu atau kalau perlu dikomunikasikan dengan kepala sekolahnya biar menjadi pemahaman kepala sekolah agar kepala sekolah juga aware bahwa tidak ada boleh guru yang seperti itu gitu loh. Ini sebenarnya kasus panjang ini. Inilah yang menyebabkan banyak anak-anak kita itu tidak menjadi anak-anak lagi gitu loh. Karena keberaniannya itu dipotong oleh sikap-sikap guru yang tidak baik gitu loh. Oh, udahlah. Berarti besok anak itu tidak berani bertanya lagi karena ya seperti itu jawabannya kan. Nah, itulah kemudian anak-anak kita jadi kurang kreatif, takut salah, dan itu berdampak besar kepada kehidupan di usia dewasa. Itulah yang menjelaskan, saya pernah bikin sesi tersendiri tentang hal ini, itulah yang menjelaskan kenapa kita dalam setiap pertemuan, nggak ada yang duduk di baris 1, kedua, ketiga, itu nggak ada. Maunya itu berlomba-lomba di belakang, kan betul nggak? Betul ya Pak Tri ya? Iya, betul. Sampai hari ini, sampai kita pun seperti itu loh Pak. Ya kan? Berlomba-lomba di belakang Pak, bukan di depan. Kecuali setelah disuruh kan begitu. Baru disuruh ya. Iya, itu sebenarnya itu ada dikasih hadiah itu. Itu saya yakin ada irisan inferiority di kita. Itulah yang juga menjelaskan kenapa kita ini beraninya ngomongnya di belakang. Karena kita tidak terdidik untuk apa ya? Untuk objektif, untuk ya nggak kayak orang-orang bule gitu kan. Orang bule itu kan bilang suka, bilang nggak suka ya nggak suka, protes di depan. Nah, kan kita ini nggak kan di belakang karena ketika jujur, ketika berani di-cut dulu gitu loh. Nah, ini menjadi perilaku sosial kita, bahkan perilaku bangsanya. Ini yang ngomong psikolog kebangsaan ya soalnya. Gitu ya. Nah, ini kita sebagai orang-orang yang aware, yang sadar bisa menghindari itu, mengantisipasi itu untuk melindungi anak-anak kita tadi, menjaga anak-anak yang sudah bagus, berani, kritis kan. Sebenarnya mendidik anak yang kritis itu lebih gampang daripada mendidik anak-anak yang nggak pede. Jauh lebih gampang. Apatis. Ngedidik anak yang nggak pede ini lebih berat buat para guru. Karena dia mesti dorong-dorong kan gitu. Nah, kalau yang udah pede dia cuma meredam aja. Lebih gampang sebenarnya gitu. Ya, itu ya mungkin bisa menguatkan ya. Wah, Pak Said mati lampu. Untung mati lampunya di ujung. Oke, silakan. Mungkin satu pertanyaan lagi sebelum kita akhiri, Bapak Ibu. Dengan seperti ini seharusnya guru sadar dengan sekolah ramah anak. Oh iya. Oke, makasih. Kayaknya perlu kita buat tema khusus nih, sekolah ramah anak nih ya. Bu Dwi mungkin jadi narsumnya minggu depannya. Sekolah ramah anak kan, ini bagus sekali nih. Ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Mas Imam sambil menunggu sebelum terlupa, kita kan akan menjelang Ramadan. Jadi kalau saya Rabu ini mungkin masih ada 6 atau 5 kali. Nanti pada waktu Ramadan tentunya Zoom ini kan istirahat ya Mas ya? Atau tetap ada? Belum ada rencana nih Pak ya, tapi ya nanti kita lihat Pak timeline-nya. Usulan dari Pak Tri gimana? Ya kalau kita lihat memang kita fokus untuk Ramadan ya Mas ya. Toh itu kan juga hanya 4 minggu. Dan nanti mungkin Ramadan kajiannya itu yang lebih ke arah how we can prepare the Ramadan at best-nya seperti itu.
Oh, boleh Pak. Jadi agak menuju ke sana kan Mas Imam, supaya ya lebih apa ya, lebih khusyuk lah katakanlah gitu. Mudah-mudahan Ramadan yang tahun depan ini, sekarang ini lebih bagus dari yang sebelumnya dengan keadaan yang ada gitu Mas. Itu aja sih menurut. Boleh, makasih Pak Tri, nanti kita pertimbangkan ya, mungkin di dua minggu terakhir ya sebelum bulan April ya, berarti minggu ketiga keempat Maret ya. Maret ya, kira-kira gitu lah. Tema-tema yang lebih religi yang persiapan ke Ramadan ya. Iya. Siap Pak Tri. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, izinkan mengingatkan lagi buat para sahabat yang ingin mendapatkan sertifikat, silakan diklik ya, itu dan diisi biar nanti kita share sertifikatnya. Oke, Bu Nisa mungkin bisa menyampaikan closing statement-nya, summary-nya apa nih yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental kita. Ya, walaupun pandemi ini adalah ya menantang ya, hal yang menantang buat kita semua gitu ya, banyak mungkin hal-hal negatif yang kita lalui selama dampak-dampak negatif yang kita alami gitu selama beberapa tahun belakangan pandemi ini. Tapi ya itu tadi kita harus yakin gitu, kita sebagai manusia insya Allah sudah dilengkapi gitu ya, dianugerahkan gitu oleh Allah untuk survive gitu ya, untuk berkembang meskipun situasinya seburuk apapun gitu ya, selalu ada sisi positif yang kita yang muncul gitu ya dari diri kita gitu, dan kita harus yakin dan kita harus memperbesar fokus ke situ mungkin gitu ya. Kalau misalnya rasanya nggak enak, rasanya sedih dan segala macam sisi negatif itu juga tetap kita harus akui gitu. Tapi di sisi lain kita juga perlu mengidentifikasi, mengenali hal-hal positif apa saja sih gitu ya yang selama ini ternyata kita baru ketahui nih ketika sudah apa namanya istilahnya ya, sudah dalam keadaan yang sangat jauh berbeda gitu ya dari kehidupan kita sebelum pandemi gitu. Jadi kesehatan mental kita adalah salah satu prioritas kita juga gitu ya. Jangan lupa untuk ya cari strategi terus gitu untuk ngisi baterai istilahnya gitu ya. Ngisi baterai, baterai kita di-charge terus supaya yaitu kita bisa melewati tantangan apapun ke depannya, insya Allah kita bisa survive lagi, kita bisa berkembang lebih baik lagi, seperti itu sih Mas Imam mungkin ya. Oke, terima kasih Bu Nisa ya. Jadi kita harus selalu mengecas baterai kita nih, karena perjalanan hidup kita masih panjang ya, dan pandemi ini hanya salah satu episode saja yang mungkin agak menurunkan baterai kita, namun dengan semangat kita mengecas lagi dan membalikan keadaan ya, merubah keadaan, melentingkan lagi pribadi kita agar justru menjadikan pandemi ini sebagai masa-masa yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan kapasitas dan semua kemampuan kita sebagai seorang pribadi ya. Oke, terima kasih Ibu Anissa, terima kasih Pak Tri, Pak Fajar, semuanya teman-teman yang setia hingga akhir ini ya. Semoga semuanya bermanfaat dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan keseharian kita. Kita jumpa lagi pada IRZD minggu depan dengan tema-tema lain yang lebih menarik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Pak Fajar, sehat selalu. Ustaz Fakih semuanya, makasih. Oke. Pamit ya Mas Imam. Thank you ya. Thank you. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz Fakih, makasih. Makasih semuanya. Ustaz Said, makasih. Izin saya close ya.